Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lama ya. 4 bulanan. 4 bulan tidak silaturahmi dengan Pak Moh. Pak Moh ini beliau pernah di Margolaras, pernah mengabdikan diri untuk orang-orang gangguan kejiwaan. Sekarang di bidang pertanian dan pengembangan desa ya, usaha ternak. Terus kemarin saya juga pernah evakuasi ODGJ di Celuak, itu juga karena informasi dari Pak Moh. Nah, hari ini niat saya sebenarnya yang pertama adalah silaturahmi dengan Pak Moh, kemudian menceritakan kondisi ada salah seorang ODGJ yang bernama Mas Dwi, itu awalnya tidak mau mandi, tidak mau minum obat, perkara gara-gara suka sama janda, terus akhirnya Janda. akhirnya patah hati dan tidurnya itu di pohon jati, Pak Haji. Terus akhirnya saya evakuasi naik mobil, nggak ada, akhirnya naik motor bertiga, sekarang kondisinya sudah bagus. Nah, karena orang yang gangguan kejiwaan itu biasanya karena melamun akhirnya kambuh, pemirsa. Jadi rencana hari ini akan saya diskusikan sama Pak Moh karena punya usaha pertanian dan peternakan untuk uji coba Mas Dwi ini untuk nanti kita titipkan di Gembong untuk beberapa waktu biar latihan seperti itu. Tetapi tadi hanya ketemu sama bapaknya, tapi pada habisnya sudah setuju Pak Haji. Mungkin Pak Haji dulu yang akan mengawali untuk kegiatan-kegiatan positif ini. Gimana Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari kita bacakan sholawat. Semoga kita kelak kadaku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat kelak kita menjadi umatnya Nabi Muhammad dan dapat syafaatnya. Dengan sholawat insya Allah permasalahan-permasalahan kita akan dibantu, ditolong oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan. Untuk ngobrol malam ini kita ngobrol santai terkait ODGJ. Nah, ya, untuk masalah ya alhamdulillah jauh-jauh dari Semarang Pati, Pak Haji menyempatkan singgah di Ogading. Pak Haji Santo ini mantri ODGJ yang ada di Margolaras, sentra Margolaras. Nah, Pak Santo ini bagian obat, penyabar, paling sabar. Paling sabar. Kalau saya butuh obat, Pak Haji, saya butuh obat orang ini. Siap. Kondisinya gimana? Sama dokter ya, gitu. Ini pendamping saya Pak Haji yang insya Allah akan menaungi kita untuk bersosialisasi di masyarakat. Untuk lebih jelasnya nanti kalau masalah penanganan kan paling penting. Karena apa? ODGJ itu jangan sampai kita tunggu sampai kebanyakan dibully, diejek, dinyek. Jangan sampai terlalu lama. Jadi sekali lihat ini si A ini ada ini, kita ngobrol sama keluarganya. Biasanya kan pihak keluarga ada yang nggak mau. Alah wes jarno ae ngono ae wes. Seneng wes gondang-gandang ada di Bulus. Iya kan? Pertama kali saya ke sana kan gini. Ah, gak usah Pak, ngono ya anggere tak udut wes gondang-gandang. Masya Allah. Nah, itu waktu itu masih gimbal. Terus saya datang itu tak potong, saya mandiin tak sempret. Terus saya lapor ke kantor, alhamdulillah ada tindakan bebas pasung itu. Nanti
dari sini perwakilan Mas Imam dan teman-teman kan sudah punya paguyuban. Alangkah baiknya paguyuban itu disusupi dengan sosial. Iya, masuk sekali tuh. Karena apa? Kita berbicara tentang babakan agama. Setiap Jumat pasti kita Jumatan bagi yang berangkat Jumatan. Kata-kata, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya kan? Padahal takwa yang paling utama itu habluminallah. Ya kan? Tapi habluminallah ini belum sempurna kalau kita belum habluminan nas. Hubungan kita dengan manusia. Makanya sekecil apapun hubungan sosial ini paling penting. Ini menyangkut takwa dengan Allah. Dalam satu lingkup RW ada ODGJ 1 yang tidak tertangani dan dia membuat onar. Satu kampung kena semua. Dampaknya meluas. Maka dari itu yang namanya takwa itu ada sisipan sosial juga. Itu jangan sampai dihiraukan. Nah, jadi orang itu mengetahui takwa itu hanya sembahyang, berbuat baik, menjauhi kemaksiatan ini. Tapi sosialnya ini kadang kan dilupakan. Kok tonggone ngeleh, ngeleh lah wes. Nah, kan seperti itu. Ini makanya ini Mas Imam saya sangat setuju sudah punya komunitas yang berjalan di Pogading ya Mas ya. Iya, Pak. Nah, sudah berjalan bertahun-tahun Pak. Ini kalau Mas Imam dan teman-teman nanti bisa menyisipkan sosial sedikit lah. Oh, enggak hanya di Pogading, meluas lah penanganannya. Untuk penanganan sangat mudah, nanti biar dijelaskan Pak Haji Santo. Syukur-syukur kalau di Pogading ini didirikan LKS. Nanti biar Pak Haji yang menjelaskan fasilitas LKS ini nanti didukung dari mana ini nanti bisa dijelaskan. Itu saya hanya sebagai instruktur, cara Jawane gurune wong gendeng. Jadi semampu saya untuk saya tularkan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu saya di Margolaras cuman mengajar itu. Untuk apa? Untuk bekal nanti kalau yang sudah direhab itu pulang bisa mandiri. Itu dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan nanti sama Pak bisa lebih jelasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejauh mana sih niku napa senengane komunitas paguyubannya, terus hal-hal yang sekiranya jadi kendala penanganan orang-orang yang sedang membutuhkan kayak orang-orang yang gangguan kejiwaan. Karena saya hanya mendengar nih kok Gembong itu paling sering saya dengar ODGJ. Kemarin saya juga mau dimintai tolong sama ODGJ yang rambutnya panjang, tapi belum saya evakuasi karena saya harus punya tim seperti itu. Nah, biasanya saya dapat info-info itu kalau nggak Gembong, Luwak, terus Jaken, itu titik-titiknya agak rawan-rawan orang-orang gangguan kejiwaan gitu. Mungkin bisa diceritakan, Mas, monggo. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan kita itu punya suatu komunitas yang namanya Rumah Sedekah Kita. Kita sudah berjalan hampir berapa kali masjid? Berapa tahun? Ada setahun? Hampir 10 tahun. Masya Allah. Jadi tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, biasanya setiap bulan sekali kita mengadakan bakti sosial, di bidang santunan yatim piatu dan fakir miskin kaum duafa. Nah, kebetulan ada di suatu tempat kita menjumpai ODGJ lah. Nah, kita itu kasihan Pak. Mau nolong gimana? Cuma kita kasih ya biasanya ya uang atau barang. Nah, terus lanjutannya itu saya itu bingung. Terus mau tak adu ke mana? Gitu saya bingung.
Nah, kebetulan saya kemarin ketemu Pak Haji Mo itu di rumah saya. Dia jalan kayak gini, wah, kayak gini nanti aku tak gini ya gitu. Betul. Jadi sini cuma kami minta itu pengarahan atau gimana informasi ya Mas ya, istilahnya. Bantuan nggih. Nggih. Bila suatu saat nanti kita menjumpai orang ODGJ itu kan kita bisa laporan kepada Pak Mo gitu loh. Udah penanganan. Kan enak gitu loh. Iya. Gak cuma sekedar ngasih bantuan terus nanti ke belakangnya itu gimana itu. Betul. Tidak lanjutnya itu loh. Iya. Ada lagi mungkin? Ya. Kiranya ya cukup itu aja Pak ya. Iya. Ada? Sambil makan kacang. Ya pemirsa, ini memang penting ya. Saya bangga dengan Gembong ini karena antusiasnya untuk orang-orang yang duafa, yatim piatu terutama ya. Dan juga ternyata ada beberapa yang mengalami gangguan kejiwaan tapi belum tahu caranya. Iya. Nah, sebelum ke penanganan, mungkin saya jelaskan tentang penyebab-penyebab gangguan kejiwaan itu, Mas. Jadi orang-orang yang gangguan kejiwaan itu didapat tidak hanya karena permasalahan yang sifatnya dari luar. Misalnya tekanan dari luar atau permasalahan yang sifatnya itu bisa menyebabkan dia untuk terjadi gangguan jiwa. Ternyata sumber permasalahan orang yang gangguan kejiwaan itu dari dalam paling banyak. Bagaimana bisa mengelola manajemen konfliknya lah istilahnya ya. Jadi ketika ada orang kok sudah menarik diri, murung sendiri, nggak mau ngobrol sama orang lain, itu segera kalau Bapak Ibu semuanya itu jadi perangkat, harus mensosialisasikan kepada keluarga. Jika ada salah satu anggota keluarga kok meneng wae, terus tutupan kamare, biasanya seneng gelap-gelapan, ora gelemangan, wes itu tanda-tanda yang harus segera diinformasikan oleh aparat setempat, baik keluarga, Pak RT, Pak RW, atau mungkin kepala desanya ke puskesmas. Nah, terus kalau misalnya ada gejala seperti itu tapi kok ternyata belum punya BPJS, biasanya kan orang gangguan kejiwaan itu kan nggak punya BPJS, Mas. Ternyata BPJS-nya belum jadi karena belum punya KTP. Itu kebanyakan begitu. Nah, berarti diselesaikan satu-satu dulu. Misalnya ODGJ-nya itu kok belum punya seperangkat identitas kependudukan, itu berarti kewajibannya adalah koordinasi dengan kepala desa, gen diundang ke camat biasanya sekarang itu bisa door to door, jemput bola, datang. Nah, terus akhirnya bisa punya KTP, bisa ngurus KIS, itu diajukan dari desa ke Dinsos. Syaratnya apa? Yang pertama foto rumah kalau punya rumah, rekening listrik kalau ada, KK, sudah punya KTP, kemudian surat keterangan dari puskesmas bahwa dia itu memang sedang mengalami gangguan kejiwaan atau rumah sakit. Diajukan untuk kepengurusan BPJS-nya bukan mandiri yang iuran, tapi yang KIS PBI khusus Pak ya? Yang khusus yang untuk pemerintah. Jadi dia itu sifatnya nggak bayar, gratis. Itu desa ada syarat-syaratnya yang bisa tembus sampai ke dinas sosial. Nah, biasanya kalau diurus sekarang, bulan depannya itu nanti KIS-nya jadi. Karena itu senjata atau surat sakti ketika nanti bawa ke rumah sakit. Kalau misalnya tidak pakai itu, biayanya mahal. Oleh karena itu harus diurus seperti itu. Yang mahal obatnya. Obatnya mahal. Itu. Dokternya semua obatnya. Jadi KTP harus ada dulu dengan koordinasi dengan Dukcapil untuk rekam KTP. Terus KIS seperti itu. Nah, kalau itu seperangkatnya sudah ada, terus dibawalah ke puskesmas, ternyata puskesmas tidak bisa nangani, biasanya dirujuk ke rumah sakit. Setelah pasca rawat inap, PR yang besar adalah setelahnya, Mas, biasanya. Ora gelem ngombe obat mergo rasane wis sehat. Kebanyakan yang tak tangani kayak Mas Dwi yang waktu di Logowong itu badannya gede, sekitar hampir 2 meter badannya.
lebih gede daripada saya. Terus akhirnya karena dia merasa sudah sembuh, akhirnya nggak minum obat, nggak pakai baju lagi, nggak mau minum, nggak mau makan, terus nggak mandi berbulan-bulan. Itu termasuk gejala kambuh. Itu harus ada seseorang yang disegani di keluarga itu untuk mendekati, memotivasi untuk minum obat. Sampai dokter menghentikan, sampai dokter ngurangi. Jangan sampai-sampai keluarganya sendiri yang mengurangi, karena itu nggak sesuai aturan. Nah, seperti itu salah satunya. Nah, itu yang sifatnya ODGJ yang tenang, Mas. Tapi kalau ada ODGJ yang agresif, ngamuk, ya, jangan segan-segan untuk ditolong, tapi jangan sendiri. Bahaya. Paling tidak minimal ya 2 orang. Dibondo nggak apa-apa. Dibondo itu nggak apa-apa daripada nanti membahayakan lingkungan. Saya pernah nangani, kalau nggak salah Karnoto ya, Mas. Karnoto itu ngobong omah perkara mau rabi sama orang Sumatera ya. Tapi mahari kan di sana terlalu mahal kan, Mas. Akhirnya kecewa untuk ngobong omah. Itu kan termasuk agresif ya. Nah, itu cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya kesusahan, sekarang itu ada ambulan desa. Kalau bergerak loh ya, saya nggak tahu kalau di sini. Iya, Ambulan desa segera bawa ke rumah sakit IGD. Jangan tunda-tunda. Nanti permasalahan kecil di keluarga satu, misalnya terjadi kebakaran, itu baru keluarganya. Takutnya nanti kalau ODGJ itu sudah kambuh dan dengar suara-suara yang membahayakan, terus dituruti, itu bisa membahayakan. Kadang wong itu halusinasi sing menurut orang gangguan jiwa itu pitik. Ayo digorok pitike, padahal di depannya itu adalah orang. Kayak dulu yang siapa itu, yang Aji itu dari Banyumas ya. Terus ada yang polisi depresi terus gorok istrinya karena istrinya terlihat seperti kambing. Karena di sini sudah nggak benar di otak di sini. Nah, itu yang harus dicegah sedini mungkin agar tidak membahayakan bagi tanggap lah istilahnya gitu. Yeah. Biasanya yang agresif itu dia target. Kayak Mas Adi, target. Ayam ini saya potong. Nanti setelah ini saya potong yang ini. Ya, karena ada ini mengganggu. Nah, sampai saya ke puncak ini loh. Ini ada ini harus dihabisi juga. Terus yang sini harus habisi juga, baru saya ke puncak. Masih cerita. Iya. Jadi kayak ada penasaran ya. Seperti itu. Malah korbannya ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Ya. Jadi kalau pada orang normal, pada umumnya, murid saya pertama kali yang setia dengan saya, Haji, paling setia sama saya. Bahkan saya sudah tahu kasusnya, tapi saya diam. Dia cerita sendiri, teteskan air mata. Dengan sendirinya dia menyadari ya. Terus saya, kamu tidak salah. Enggak, kamu nggak salah. Kalau kamu salah, kamu tidak sama Pak. Tapi kamu di penjara. Dia terus tenang. Ya Pak. Bener kan? Otomatis kalau membunuh orang penjara berapa bulan? Berapa tahun kan gitu. Makanya kamu tidak salah sih. Nah gitu kan Pak. Iya. Nah, akhirnya dia tenang. Dia penyesalan bunuh. Tapi yang udah yang lalu biar target. Saya habisin ini sudah. Ya kayak melakukan ilmu sakti lah gitu. Iya. Terus nanti target saya ini. Dulu waktu pertengahan jam 8 malam. Si Aji itu ngurung kantor. Saya ditelepon. Aji mau kambuh, reaksinya mau kambuh gini tanpa basa-basi. Jam 8 malam saya pergi kantor. Nah, saya sampai sana disambut anak-anak itu, Pakmu, nah, ngumpul, yang ngobrol. Aji mana? Sakit Pak, panggil sini. Saya kan datang. Ji, kamu kenapa Ji?
oh kamu masuk angin semalam kadang ya, iya tak suruh ngambilin air putih 3 gelas Mas Imam, air hangat itu loh 3 gelas dulu Mas Agus ya, ya air putih 3 gelas habisin Ci. Mau apa? Iya habisin. Dihabisin glek. Kamu udah makan belum? Nah, ini bukannya saya ini paling utama di sana. PM itu kalau yang ngajak keluar saya, alhamdulillah boleh Pak ya. Kegiatan. Ajak keluar boleh. Tapi kalau enggak saya ngajak, enggak boleh. Malam-malam tak ajak ke Pasar Puri. Berdua. Aku sama Aji Roto. Mana Pak? Ya, berapa 5 orang ah? Bungkus nasi goreng. Tak bungkus nasi goreng 5. Terus balik ke kantor, makan. Nah, habis makan kan si Aji tadi kan merasa enak. Nah, perutnya kan bumbung. Keroi masih mau. Takon ngeroi Agus. Nah, dia terus blegean. Begitu perut sudah terisi, udah minum air putih, tambah teh, kan air putih sama manis udah kenyang, boleh, tidak apa-apa, kamu masuk angin. Nah, terus gue tidak apa-apa Bu, cuman masuk angin, gitu. Itu cerita-cerita yang dulu seperti itu. Mana? Ya jadi memang itu kalau sudah tataran halusinasi yang sifatnya menguasai sampai ada bisikan-bisikan. Kalau orang normal itu kan kita kadang dialog kalau ada masalah. Dialog antara perasaan hati sama pikiran. Bener pora ya, aku nutuk uang, salah pora ya. Kan dipikir-pikir dialog. Orang yang gangguan kejiwaan karena sarafnya juga sudah nggak jelas ya, nggak connect, kemudian perasaannya juga moodnya sudah tidak stabil, akhirnya kita seakan-akan ngomong dewi gitu, seperti itu. Nah itu perlu diwaspadai. Nah, mudah-mudahan nanti paguyuban ini kalau ada informasi seperti itu tersampaikan. Kalau pasca rawat inapnya sudah oke, nanti bisa minta formulir ke saya Pak, bisa rehabilitasi ke Margolaras atau rehabilitasi di panti-panti yang sifatnya untuk kedepannya biar ada keterampilan. Karena intinya kalau ODGJ itu ada kegiatan biar nggak ngelamun, kemudian rutin minum obat. Gitu. Itu dukungan keluarga juga penting tentunya. Gitu. Keluarga dan lingkungan Mas. Lingkungan ya betul. Dan semua kayak saya, adik, Pak Haji dan semua yang ada di sini pemirsa itu punya risiko. Semuanya punya. Ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pernah patah hati dulu? Iya pernah. Nah kayak gitu. Mungkin kalau Pangan raena. gitu. Itu nak diterus-terus ke. Jadi gila ya. Iya. Ibaratnya apa ya? Wis ketutup lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya dengan pendekatan diri kepada Tuhan, kemudian masih mau sosialisasi sama orang lain, terutama mau bercerita Pak, rata-rata untuk ODGJ yang ada di Margolaras ataupun ODGJ yang di rumah sakit, itu paling besar 90% itu bapak-bapak, laki-laki. Karena kalau dari penelitian-penelitian, kalau ibu-ibu, emak-emak itu kan cerewet, mau ngobrol, mau sharing pendapat. Tapi kalau bapak-bapak, gagah ya, tapi nyimpen mendem jero perasaan gen ojo dikira lemah. Padahal itu salah. Itu membahayakan ya. Membahayakan. Laki-laki nggak apa-apa bercerita sama teman-temannya. Justru kalau misalnya dipendem, biasanya tertutup gitu ya Bang, yang paling bahaya seperti itu. Bercerita. Aman. Jadi pemirsa seperti itu, edukasi untuk masyarakat ya. Jadi intinya mau ngobrol, mau bercerita, ojo dindem dhewe. Nak dindem dhewe malah ora kuat ya. Nak misalnya ditinggal lunga karo wong sing disenengi, golek sing liya. golek sing liya utawa ngopi, tinggal ngopi gitu.
Mungkin ada pertanyaan Mas terkait penanganan lain kalau apa namanya terkait ODGJ. Kalau misalnya kondisi darurat dan saya plong longgar waktunya di luar jam dinas, bisa saya bantu evakuasi. Kalau misalnya Siap. dari pihak desa kesulitan seperti itu. Pernah ada cerita ketemu sama yang itu yang sering hamil itu di mana Pak posisinya? Oh, Ikut jadi tangan ya. Betok ikut Laka. Kalau seandainya diizinkan Bandungnya petinggi apa sih? nggih. Oh, gitu. Ya nanti di sesi lain coba kalau misalnya memang Embes iku sapa ya? Wedok iku ya ana tanggane. Iso ora ikuti anu. Iku iso tergantung keluarga. Keluargane karena harus ada izin keluarga ngelilake kan. Menangani di wilayah-wilayah tertentu itu yang saya Terkendala. Saya tuju pertama itu pasti keluarga. Kita kasih gambaran nanti sana itu gini kita tangani seperti itu. Jadi intinya keluarga dulu. Kalau bapak ibunya nggak ada kan yang merawat siapa? Walinya, penanggung jawabnya. Jadi penanggung jawabnya kita kasih edukasi seperti ini. Nanti kita bawa ke IGD dulu. Nanti setelah dirawat gratis, ada obat pulang. Kalau mau direhab, kalau mau loh ya, nanti bisa diambilkan formulir. Saya bawakan. Kalau kesulitan ngisi formulir, lewat bisa suruh WA, suruh ngisikan Pak Haji bisa. Iya. Oke. Jadi kalau pas ada waktu panggil saja. Kalau ada pertemuan misalnya, gimana cara ngisinya atau mungkin ada Ibu PKK atau siapa yang belum tahu tentang penanganan ODGJ, bisa langsung hubungi Santo Mantri ODGJ. Semua tanpa ada biaya, ya. Saya bantu sampai ke rumah sakitnya, tapi untuk pasca dari rumah sakitnya untuk rehabilitasi selanjutnya tergantung izin keluarga, karena bagaimanapun itu kan hak ya dari keluarga. Mungkin itu dari kegiatan hari ini. Nanti kita baru kalau bisa ketemu 1 atau 2 yang ada ODGJ-nya Pak. Nanti paling tidak kita ngasih Andi bae ya ira ditangani. Ini niku melampiaskan kemarahannya karo wong lanang. Cuman enggak kuat ini loh Pak, enggak kuat nahan. Jadi ini ngeten deh ibaratnya. Dia punya masalah di luar tapi dibawa pulang. Akhirnya kan sing ning omah ketot kesandung kabeh. Seperti itu. Ketulak nganu ya. RC kena gede lah. Gede. Pelampiasan. Kesirah. Itu mungkin perlahan. Karena niku normal. Jadi tiap ada orang yang situ, engko malah jenengan kayak dhewe ngenane kula mriko. Kok mau bukan rene. Kan ngoten enggak merasa ya. Mungkin dampaknya mungkin iya. Kula malah nggih. Itu nggih alon-alon itu. Soalnya masih dalam kesadaran. Ya. Untuk ya siapa tahu nanti di Pogading teman-teman komunitas ini mau kita mendirikan LKS yuk. Nah, ini betul loh Pak. Ya, untuk syarat-syarat LKS sudah punya anggota ya. Ketua, sekretaris, wakil ketua, bendahara sudah disusun. Sudah ya. Kalau sudah lengkap, sudah punya tempat. Minimal paling tidak itu ya benda desa atau punya asetnya desa atau kontrak-kontrakan apa, yang penting sudah ada bangunan itu diurus izin operasional
kegiatannya, paguyubannya dari desa, kecamatan ke dinas sosial. Kalau sudah ada izin operasionalnya, insya Allah itu akan memudahkan nanti untuk donasi untuk pengembangan lembaga kesejahteraan sosialnya panjenengan, lebih gampang bergerak kalau ada dana seperti itu. Ya harapannya dari mantri begitu. Jadi kalau misalnya nanti ada saya, ada Pak Haji, kemudian ada kader-kader, ada paguyuban, tertangannya lebih cepat seperti itu. Siapa tahu nanti LKS-nya punya ambulans sendiri, punya driver sendiri, kemudian punya anggota banyak, mungkin punya mantri-mantri yang bisa praktek di situ. Kalau punya paguyuban, punya LKS yang memang dinaungi akte notaris, itu kebanyakan ada praktikan psikolog juga di situ, psikiater juga kadang praktek di situ, akan menjadi contoh bagi desa yang lain. Mungkin seperti itu. Ya, pelan-pelan. Laras bisa. Iya. Seperti itu. Mobil nanti dipinjemin untuk operasional. MOU ya. MOU-nya. Tapi perlu digarisbawahi paguyuban jenengan. Kalau punya LKS itu nanti kalau misalnya ada usulan atau proposal untuk pengembangan LKS itu lebih gampang. Mudah. Gampang. Langsung pusat soalnya. Ya mungkin itu karena sudah malam, kita nanti satu mau kita tengok ya Pak sementara. Demikian pemirsa, jadi untuk ODGJ jangan disembunyikan, jangan tidak diberobatkan, jangan hanya didukun-dukunkan, karena ODGJ itu gangguan kejiwaan karena memang murni dari dirinya yang tidak bisa mengendalikan diri, karena tidak minum obat, jadi jangan sampai menghabiskan harta benda yang hanya pengobatannya itu tidak benar. Nanti takutnya malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti ada dulu ini Aji yang di Pasuruan, ya disuruh amalan-amalan kayak gitu ditutup, dikandangin seperti ayam, dirantai biar jinnya keluar, malah kakinya nggak bisa berjalan seperti itu. Nah, boleh kalau kita pendekatan secara spiritual yang benar, contohnya dengan doa, kemudian diajarkan berdoa, diajarkan beribadah, tidak apa-apa. Itu memang sesuai dengan keyakinan dan ajaran yang benar sesuai dengan agama. Tapi jangan sampai melenceng juga gitu. Tetapi medis adalah lebih utama. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada lagi Pak? Tidak ada. Cukup. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Nanti kalau misalnya disambung lagi, di evakuasi yang berikutnya saya siap bantu tanpa ada pungutan biaya. Ya, saya murni dari relawan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.